Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini tentunya program COVID Talk on TV kembali hadir menyapa Anda bersama saya Ariski Konita dan tentunya sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan juga didukung oleh Direct Relief dan juga MDMC. Dan pemirsa TVmu seperti biasa kita akan diskusikan terkait bagaimana sebetulnya serba-serbi COVID-19 yang sudah masuk tahun kedua ini pemirsa TVmu, dan kali ini kita akan soroti terkait bagaimana sebetulnya satu penanganan yaitu yang berupa ikhtiar vaksinasi begitu ya, yang ini akan difokuskan pada aspek sekolah yang kemudian ternyata sebentar lagi di pertengahan mungkin tahun ini insya Allah nanti akan kemudian dibuka tahun ajaran barunya. Kira-kira apakah sudah siap betul untuk kemudian mulai pembelajaran baru dan vaksinasi ini menjadi solusinya ataukah seperti apa? Kali ini tema kita pemirsa TVmu yaitu adalah vaksinasi di mualimin dan mualimat sebagai persiapan pembelajaran tatap muka. Bagi Anda yang baru menyimak tayangan kami live sekarang di televisi Muhammadiyah dan juga boleh bergabung pemirsa TVmu ya. Boleh mengirimkan atensi Anda di 0852 25079119 seperti di bawah layar kaca Anda sudah tertera nomor yang bisa Anda hubungi. Kali ini kita akan langsung ajak diskusi. Di seberang saya, Masya Allah, ada perempuan cantik kita. Ada di sini sudah ada Bu Agustiani Ernawati MPD. Beliau merupakan Direktur Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa TVmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bu Erna ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau direkturnya sepertinya tanpa libur ya Bu Erna ya. Selalu sibuk selama hampir masuk tahun kedua ini? Ya, yang jelas tetap bersemangat. Bersemangat. Ya, untuk memberikan yang terbaik. Siap, memberikan yang terbaik. Kali ini untuk pemirsa TVmu begitu ya, Bu Erna ya. Ji. Baik, kita akan sapa Bu Erna. Ini kalau ada yang di sini sudah ada yang cantik-cantik begitu ya, kita juga akan sapa. Di sambungan Zoom sudah ada Pak Agus Mianta, SSI MPD. Beliau merupakan Wakil Direktur 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Madrasah Mualimin Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nita dan pemirsa TVmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Pak Agus langsung dari kantor, kalau Bu Erna langsung di studio TV Iya, Jogja. ini dari kantor saya. Baik, tapi gimana kalau Pak Agus juga sama seperti Bu Erna, ini tetap semangat walaupun sudah masuk tahun kedua pandemi nih Pak Agus? Oh, semangat harus itu wajib Harus ya. Meskipun pandemi tetap harus semangat dalam pembelajaran. Oke, harus semangat. Kalau dari insya Allah direkturnya, gurunya semangat, anak-anaknya juga pasti semangat gitu ya? Insya Allah pastinya. Insya Allah. Insya Allah pastinya. Kali ini kita akan diskusikan Pak Agus, Bu Erna terkait vaksinasi begitu di mualimin dan juga di mualimat sebagai persiapan pembelajaran tatap muka. Saya ingin ke Pak Agus dulu ya, Bu Erna ya. Pak Agus, mungkin sebelum kita masuk ke vaksinasi dan akan masuk nantikan untuk masuk tahun ajaran baru, kira-kira ada cerita apa nih Pak Agus? Sudah masuk tahun kedua 2020, 2021 masih daring sistemnya. Ada cerita apa nih Pak Agus yang bisa dibagikan pengalamannya selama ini? Oke, baik. Mungkin kita awali dari pembelajaran ketika tahun pelajaran 2020 ya. 1920 dulu ketika awal pandemi, pada saat itu orang-orang mungkin pada belum aware bahwa yang namanya virus ini ternyata akan berlangsung cukup lama, tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Jadi pada saat itu kita juga semuanya kaget juga semacam shock culture itu. Jadi yang tadinya bisa berinteraksi bebas, kemudian apa-apa harus dibatasi, kemudian juga harus selain menjaga diri sendiri, kita juga harus menjaga orang lain dan yang ada di sekitar kita. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran juga yang tadinya semua itu diselesaikan ataupun dilaksanakan secara tatap muka, akhirnya harus dilaksanakan jarak jauh dan menggunakan daring baik via Zoom maupun aplikasi yang lainnya. Dan tentunya bagi siswa dan orang tua yang pada saat itu awal-awal mengalami semacam yang tadinya tidak pernah mungkin jarang menggunakan teknologi ya perlu diketahui juga untuk para pemirsa TVmu bahwa untuk madrasah mualimin dan mungkin juga mualimat itu kita membatasi siswa untuk dalam penggunaan alat komunikasi terutama HP ya.
Nah, karena pada saat itu kita masih mempertimbangkan antara mudarat dan maslahatnya. Nah, namun kemudian karena kondisi, maka kita juga tidak bisa lepas dan kita mau tidak mau harus menggunakan alat bantu, baik internet, kemudian HP, komputer dan sebagainya. Nah, itu tentunya merupakan hal-hal yang kalau bagi siswa mualim mungkin agak baru dan mungkin sekarang sudah semacam jadi jadi kebiasaan ataupun budaya dari pembelajaran yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya tetapi selama 2 tahun berjalan ini banyak suka duka juga yang dialami baik dari sisi pendidik, guru ya dalam rangka menyiapkan pembelajaran maupun bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi mualimin, mualimat ini kan sistem pembelajarannya kan asrama ya, pondok, di mana di sana juga selain pembelajaran reguler, pembelajaran umum, ada juga pembelajaran yang menanamkan sikap dan menanamkan kepemimpinan yang itu tidak bisa didapatkan jika dilaksanakan di rumah. Saya karena semuanya kan pada pelaksananya ketika di rumah kan terbatasi yang namanya aktivitas orang tua yang biasa kan harus membagi waktu antara kerja kemudian dengan mendampingi anaknya. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Banyak juga ya kadang-kadang juga, tapi kita bersyukur juga artinya bahwa dengan adanya COVID ini ternyata juga mempercepat segala proses teknologi, kemudian informasi juga yang tadinya mungkin sifatnya masih parsial ataupun terbatas, akhirnya kemudian terbuka semuanya dan semuanya menjadi dekat. Kemudian juga salah satu efeknya mungkin yang paling dirasakan bagi anak-anak, terutama yang siswa yang lama ya, yang biasanya 1 tahun, mungkin 1 tahun baru pulang ketika Syawal atau ketika Lebaran. Nah, ini bisa berada di rumah sepanjang hari, bisa berjumpa dengan orang tua, tetapi tentunya setelah 2 tahun di rumah, saya yakin banyak juga yang sudah mengalami kebosanan. Jadi sudah mulai bertanya-tanya nih, kapan kita masuk belajar kembali? Seperti itu Mbak Konita. Baik, artinya berdamai dengan keadaan begitu ya Pak Agus ya? Iya, Yang betul. harus dilakukan. Baik, itu kalau dari mualimin seperti itu pemirsa TV. Mau kita coba dengar dari mualimat ini Bu Erna. Tentunya tadi ada bosan, ada jenuh gitu ya, ada bertanya-tanya ini kapan selesainya dan segala macam. Kalau mualimat seperti apa berdamainya di Bu Erna? Ya, tidak jauh berbeda dengan mualimin ya. Kalau flashback di akhir tahun pelajaran 2019-2020 itu kan awal mulanya kemudian merebaknya COVID gitu ya. Kemudian anak-anak kita pulangkan, kemudian di awal tahun pelajaran 2020-2021, dan ini memang hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya wabah ini, bahwa ini mendorong untuk adanya percepatan. Percepatan dalam hal teknologi khususnya, sehingga kemudian untuk menanggulangi khususnya terkait dengan proses pembelajaran, baik itu pembelajaran di madrasah maupun pembelajaran asrama, maka kita adanya percepatan dalam hal platform rumah belajar mualimat. Nah, di sini tim IT kita sangat luar biasa untuk mengadakan platform itu. Nah, di samping itu juga kami selalu menekankan kepada seluruh komponen yang ada di madrasah, baik itu Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian pamong asrama, musrifah, bahwa dalam kondisi apapun, kendala apapun, maka proses pendidikan di madrasah ini tidak boleh berhenti. Apapun kendalanya. Pernik-perniknya tadi juga sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Agus Mianta ya. Jadi apalagi anak-anak kita itu berasal dari 33 provinsi. Ada kendala sinyal, tetapi itu bukan menjadi hambatan yang kemudian kita berhenti begitu saja. Tim-tim kami sangat luar biasa, Bapak Ibu guru kami sangat luar biasa bagaimana bisa tadi mendampingi ya, pamong musrifah kami pun juga bagaimana bisa mendampingi putri-putri kami, baik itu ketika mereka ada di rumah pun. Jadi segala cara itu kita lakukan dalam rangka agar proses pendidikan ya, terutama juga pendidikan karakter itu juga tidak boleh terlewatkan. Khususnya di sini adalah pendidikan kepesantrenannya, termasuk pendidikan kepemimpinan dan pendidikan perkaderannya. Nah, teknologi saat inilah yang kemudian sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Nah, terkait dengan kebosanan dan sebagainya, nah ini yang kemudian menuntut kreativitas kita dari seluruh komponen di mualimat agar bagaimana membuat
seluruh proses pendidikan itu menjadi lebih menarik. Ya, proses pembelajarannya ya divariasikan, tidak hanya sebatas memberikan tugas dan ini, tetapi ada Zoom, ada Jimit, kemudian ada YouTube dan sebagainya. Nah, itu menjadi bagian dari cara-cara dan strategi kita agar proses pendidikan itu bisa berjalan dengan menarik. Pendampingan pun juga kita lakukan, misalnya ada juga anak dari platform kita kan bisa kita lihat anak yang aktif dan tidak aktif. Betul. Di situ kita cek, guru BK, ya, guru wali kelas itu mempunyai peran yang penting. Kami selalu mengecek dari wali kelas 1, 2 dan seterusnya itu siapa yang tidak aktif, kendalanya apa dan bagaimana. Bahkan kita juga sampai memberikan pendampingan seandainya memang itu terjangkau dan itu istilahnya aman gitu ya. Dan diperlukan untuk hadir home visit, maka kita akan home visit itu, dan itu juga kita lakukan. Nah, ini bagian dari upaya-upaya kita di tengah kondisi-kondisi yang sulit ini, maka kita pun harus tetap fight, harus tetap bersemangat untuk semua proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan optimal. Baik. Itu Mbak Konita. Wow, harus fight gitu ya Bu Erna ya, apalagi direkturnya seorang wanita, jadi memang harus fight selalu. Dan kalau kita sudah dengar pemirsa TVmu bagaimana dari mualimin mualimat, kali ini juga sudah terhubung bersama kami ya, dari Direktur Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, ada Pak Arba Riksawan Komaru. Kita sapa dulu, Assalamualaikum. Oke, baik, sepertinya Direktur PKU Kota. Oke, baik Pak Komarudin, nggih? Iya, betul. Siap Pak Komarudin, kabar sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Nggih, Pak Komarudin, ini kira-kira seperti apa? Kalau kita kan kali ini kan diskusikan ya Bu Erna, Pak Agus, Pak Komarudin terkait bagaimana sebetulnya vaksinasi tadi untuk menyambut tahun ajaran baru. Nih Pak Komarudin, mungkin gimana untuk optimisme dari vaksinasi yang akan jadi satu trigger insya Allah untuk siap nantinya menyambut tahun ajaran baru. Silakan Pak Komarudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan vaksinasi di Mualimin, Madrasah Mualimin Yogyakarta. Mungkin untuk Madrasah Mualimat sudah beberapa waktu yang lalu, karena sewaktu saya cek ternyata sudah bekerja sama dengan beberapa puskesmas buat tindakan vaksinasi. Dan itu merupakan sebagai upaya kita bersama, ikhtiar kita bersama. Kalau tidak salah informasi, mungkin pembelajaran akan dimulai di bulan Juli ya, Pak Direktur ya? Ya, betul Pak. Oke, Pak. Ya, Pak, Juli ya. Dan itu sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi baik dari Ikatan Dokter Indonesia maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa sebelum pembelajaran dimulai diharapkan semua pamong, baik guru, tenaga pendidik non-kependidikan yang ada di lingkungan sekolah sudah mendapatkan vaksinasi. Lebih-lebih pada sekolah yang menerapkan asrama seperti di Mualimin dan Mualimat, dan itu sudah kita lakukan kemarin. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang timbul, Pak Direktur, kemarin pasca vaksinasi. Tidak ada keluhan panas, mual itu karena kemarin kita menggunakan vaksin yang AstraZeneca, saya informasikan, jadi mudah-mudahan tidak ada. Nah, itu sebagai salah satu upaya di antara upaya-upaya yang lain yang harus kita lakukan untuk menyongsong pembelajaran tatap muka ini. Di antaranya mungkin harus bagaimana kita mengatur alur antara siswa sehingga tidak terutama siswa yang bukan asrama, sehingga tidak terjadi penumpukan di jam-jam tertentu, pengatur kapasitas tiap-tiap ruang pada saat pembelajaran sehingga minimal jarak harus 1 meter antara siswa, belum fasilitas alat cuci tangan, hand sanitasi yang tersedia, fasilitas ruangan dengan ventilasi udara yang cukup memadai, jadi diupayakan jendela terbuka, kalau perlu pembelajaran dilakukan di tempat-tempat terbuka, itu barangkali lebih aman, tidak harus di ruangan kelas. Itu barangkali inovasi-inovasi yang mungkin nanti bisa dilakukan. Kalau toh terpaksa harus di ruangan tertutup, apalagi pakai pendingin udara, tentunya harus disiapkan exhaust fan atau HEPA filter dan sebagainya. Itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk menyongsong
pembelajaran, karena seperti kita ketahui tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Itu yang jadi masalah. Kalau ada yang bisa memastikan bahwa pandemi itu akan berakhir kapan, barangkali itu bisa kita kita antisipasi, tapi kita tidak akan tahu sampai kapan. Dan kenyataan sampai hari ini angka kesakitan, angka kematian masih relatif tinggi. Kalau tidak salah sudah menyentuh 1.700.000, angka kematian 50.000 di Indonesia. Angka positif rate yang dianjurkan di WHO sebenarnya untuk tatap muka langsung itu kurang dari 5%, sementara kita masih di atas 10%. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita tahan dulu, boleh ya? Ini Pak Komarudin, insya Allah kita akan sambung di segmen kedua nanti. Kita jeda dulu, dan masih terkait upaya yang bisa dilakukan begitu ya, Bu Erna, Pak Agus, dan Pak Komarudin. Insya Allah kami akan kembali, pemirsa TV-mu, sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. COVID Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. COVID Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya COVID Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Iya, pemirsa TV-mu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV. Kali ini kita masih bersama dengan, di sini sudah ada Bu Erna, ada Pak Agus, dan juga Pak Komarudin. Silakan bagi Anda yang baru bergabung, kami masih live sekarang di televisi Muhammadiyah dan juga boleh bergabung sekali lagi nomornya di 085225079119 persis di bawah layar kaca Anda. Dan kita akan langsung lanjutkan lagi, tadi sudah sempat dilanjutkan oleh Pak Komarudin terkait persiapan ya. Saya ingin ke Mualimat sekarang ya Bu Erna. Tadi dikatakan kalau sebetulnya sudah ada vaksin begitu sudah dilakukan dan tadi AstraZeneca kautusipun nggih. Kami tidak tahu. Jadi kalau gini Mbak, terkait dengan persiapan-persiapan untuk menyambut tatap muka di tahun pelajaran 2021-2022 ini memang banyak persiapan yang kita lakukan. Tadi apalagi kita adalah sekolah yang berasrama, itu persiapannya jauh lebih kompleks ya, jauh lebih complicated, dan itu betul-betul harus disiapkan di seluruh komponen. Betul. SOP, infrastruktur, kemudian kita SOP itu bersama dengan MCC kita sudah menyusun 21 SOP. Itu yang betul-betul harus kita kawal nanti pada proses pelaksanaannya. Kemudian salah satunya adalah vaksin. Alhamdulillah dari Madrasah Mu'alimat, dari seluruh komponen, Bapak Ibu Guru, karyawan, pamong, musrifah, kemudian Ibu Boga, sampai karyawan unit usaha kami, ada kurang lebih 205, itu sudah 171 yang selesai vaksin ya.
ada sekitar 37 yang belum itu karena memang kemarin sudah dijadwalkan tetapi karena kondisi kesehatan pada saat itu tidak memungkinkan untuk vaksin. Nah ini nanti akan dijadwalkan dan kita kerjasama dengan puskesmas ya, Kecamatan Ngampilan, dan alhamdulillah itu sudah dimulai sejak beberapa bulan. Ini sudah mulai masuk kita vaksin dosis kedua. Ini bagian tadi yang sudah dihentikan ke Pak Dr. Komar, ikhtiar kita. Tetapi tetap kami menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru karyawan dan seluruh komponen, walaupun kita sudah divaksin, ya, tetapi protokoler kesehatan itu tetap harus dijaga. Tidak kemudian langsung lepas masker dan sebagainya. Makanya tadi infrastruktur, ya, itu kita betul-betul kita siapkan. Teknis pembelajaran itu betul-betul kita siapkan. Jadi tidak hanya vaksin ya, saja, tapi kalau lebih terkait luas dengan jenis vaksinnya apa, nah itu kita nggak tahu Mbak. Ikut aja ya berarti iya, ya. Ikut aja. Nah. Baik, Masya Allah. Artinya persiapannya sudah tadi infrastruktur jalan, kemudian juga bukan kemudian vaksin berarti sudah beres gitu ya Bu ya, tetap harus dijaga. Dari Mualimin Pak Agus, kira-kira kalau dari sana kira-kira tadi persiapannya lagi untuk di tahun ini tinggal menghitung berapa waktu ke depan begitu ya, seperti apa nih Pak Agus? Ya, sebenarnya secara teknis ya kita hampir sama seperti Mualimat karena kita ini satu yayasan. Kemudian kita juga dalam mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka, termasuk dalam nanti terutama proses kedatangan siswa. Kita juga selalu berkoordinasi, berkonsultasi dengan MCCC, MDMC, kemudian juga PKU. Yang terakhir kemarin PKU melaksanakan vaksinasi. Kalau untuk Mualimin kemarin jenis vaksinnya AstraZeneca tadi disampaikan oleh Dr. Komar tadi. Nah tentunya hampir sama seperti Mualimat tadi disampaikan oleh Bu Erna bahwa kita juga mempersiapkan tidak hanya berupa sarana tapi juga yang pokok adalah sistemnya ketika nanti kedatangan, kemudian nanti ketika anak sudah berada di lingkungan madrasah. Nah ini nanti yang perlu betul-betul kita siapkan karena Mualimin ini asramanya letaknya tidak terpadu, artinya masih berpisah. Beberapa tempat ada 10 asrama, baru kita sedang membangun yang kompleks terpadu di Sedayu itu nanti, tapi prosesnya masih panjang dan nanti akan dipakai untuk siswa baru. Jadi khusus untuk yang siswa baru, alhamdulillah mungkin nanti sudah agak representatif secara lingkungan karena baik asrama kemudian kampus sekolahnya juga sudah terpadu. Namun untuk yang ada di Jalan Es Parman ini masih terpisah-pisah. Nah ini perlu nanti penanganan khusus, kemudian memang harus disiplin, baik pengelola, kemudian pamong, musrif, semua komponen harus disiplin dan juga memahamkan kepada siswa bahwa kita juga sangat penting untuk menjaga diri dan juga menjaga orang lain yang ada di sekitar kita. Itu Mbak Anita. Kuncinya disiplin ya Pak Agus ya. Betul. Kalau ada satu pihak yang tidak disiplin saja itu bisa mengacaukan sistemnya begitu ya. Iya. Baik. Nah yang menarik seperti itu Pak Komar, sebetulnya melihat kondisi yang begitu masif, apalagi sekolah kan banyak sebetulnya dan melibatkan banyak pihak. Ini Pak Komar sebetulnya bagaimana untuk tadi mendisiplinkan prokes, vaksin sudah jalan, prokes mungkin agak di nomor 2 kan, ini kira-kira bagaimana nih Pak Komar? Makasih, seperti yang sampaikan tadi Bu Direktur, Pak Direktur, bahwa vaksin adalah bukan satu-satunya cara untuk terhindar dari penyakit COVID. Hanya upaya atau ikhtiar, tidak menjamin 100% bahwa kita yang sudah tervaksin akan terlindungi. Ya, seperti kita ketahui bahwa efikasi dari vaksin kita sekitar 65 sampai 75%, kalau itu AstraZeneca 75%, yang Sinovac 65%. Artinya masih ada banyak peluang untuk kita terinfeksi, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa protokol kesehatan yang sudah disusun oleh MCCC, oleh pihak madrasah itu benar-benar harus kita taati, betul-betul kita taati. Barangkali itu Mbak yang mulia. Taat, disiplin juga pastinya. Dan kalau melihat sudah berusaha dibangun sistem yang luar biasa nih Bu Erna, tapi kita melihat juga respon dari orang tua ini kan beragam ya. Kondisi anak-anak pun juga kemudian ada yang fit, mungkin ada yang sedang kurang. Ini bagaimana kalau dari Mualimat? Ya, makanya ketika anak-anak nanti sudah hadir, ya, tentu di sini pendampingan, perawatan, pembinaan itu menjadi kuncinya. Karena ketika anak-anak sudah hadir, maka 24 jam itu anak-anak berada bersama kita. Nah ini
Kita tekankan kepada para pamong, kepada para musrifah, ya, dan juga Bapak Ibu guru dan Satgas Covid. Jadi kita juga sudah membentuk Satgas Covid, Mbak Nita. Jauh sejak adanya pandemi ini kita langsung membentuk Satgas Covid. Ini yang Satgas Covid ini tidak hanya berada di asrama saja, tetapi juga Bapak Ibu guru karyawan dan yang lainnya. Itu yang kita masyarakat itu juga kita kerjasama dengan masyarakat. Nah di situ yang pada perhatian yang full yang kita berikan itu yang menjadi salah satu kata kuncinya nanti ketika anak-anak sudah hadir. Dan pengecekan ya ini juga menjadi, kalau tadi secara kehadiran itu sudah kita screen ketat, anak hadir itu harus antigen, kemudian nanti sebelum masuk asrama juga harus dikarantina, kemudian antigen lagi, baru masuk di asrama sudah steril ya, ibaratnya sudah steril. Nah ini tinggal kita merawatnya seperti apa. Nah itu yang menjadi komitmen kita bersama, baik itu dari madrasah maupun asrama, bagaimana agar menjaga anak-anak ini sehat lah seperti itu. Dan perawatan berkala, ya perawatan berkala itu juga menjadi program kita. Artinya secara per berapa bulan kemudian ada uji petik sampling ya istilahnya. Ada beberapa anak yang kemudian kita swab antigen kan. Nah, itu menjadi bagian termasuk tadi keseharian pun pemeriksaan keseharian ya, pendataan kesehatan keseharian itu juga kita lakukan. Baik, artinya maintenance-nya begitu ya, Bu Erna ya, juga tidak langsung dilepaskan tapi ntar ada dijagain terus gitu ya. Baik, kalau mau alimin Pak Agus, kira-kira nanti ketika betul sudah ketok palu, sudah jalan gitu untuk diperbolehkan secara luring full 24 jam, kira-kira maintenance-nya kalau mau alimin seperti apa nih Pak Agus? Ya, kalau dari segi sistem tentunya nanti karena kita juga sudah 2 tahun berjalan ini menggunakan juga sistem e-learning, otomatis nanti akan kita gunakan. Jadi model pembelajarannya ini mungkin pasca era istilahnya new normal atau apalah istilahnya itu, maka kita juga akan menggabungkan atau istilahnya blended antara pembelajaran tatap muka, kemudian juga e-learning yang sudah kita bangun sistemnya juga akan tetap kita pertahankan, kita gunakan juga, sehingga nanti pada saatnya pembagian antara pembelajaran yang tatap muka kemudian yang secara e-learning daring juga tetap berjalan. Kemudian dari proses ketika anak untuk datang ke madrasah ini juga tidak serta-merta datang satu rombongan kemudian seluruh rombongan langsung hadir di Jogja, itu juga tidak. Tentunya memang prosesnya bertahap, baik dari nanti mempertimbangkan kondisi anak, kemudian pertimbangan dari orang tua juga merupakan hal yang utama. Kami pertimbangkan apakah anak ini diizinkan untuk kembali ke madrasah, tentunya kita tidak bisa memaksakan. Maka secara sistem tadi kita tetap menggunakan blended learning antara tatap muka kemudian juga pembelajaran secara daring atau online. Itu Mbak Anita. Baik. Dan jika misalnya tidak diperbolehkan oleh orang tua, berarti menjadi bahan pertimbangan tersendiri begitu ya Pak Agus ya? Iya, betul. Oke, kita tahan dulu. Kita tahan dulu Pak Agus, Bu Erna, dan juga Pak Komar. Insya Allah kita akan sambung di segmen ketiga. Pemirsa TVmu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Covid Talk on TV. We are UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat.
Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Iya, pemirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Covid Talk on TV. Kita tentunya masih didukung oleh Direct Relief dan juga MDMC. Bagi Anda yang baru menyimak, kami ingatkan sekali lagi boleh untuk bergabung, boleh menanyakan langsung di 0852 2507 9119 dan juga boleh akses siaran kami ya di televisi Muhammadiyah. Kali ini kita coba akan kembali ke Pak Komar. Pak Komar, sebetulnya kalau dilihat dari kuantitasnya, tadi Bu Erna sempat menyampaikan ada 1.000 sebetulnya ya dari jumlah siswinya. siswanya. Betul, Ya, kurang lebih 1285. 1285 itu Pak Komar. Kemudian katakanlah misalnya memang diperbolehkan untuk mayoritas hadir begitu ya. Ini kira-kira untuk menjamin tadi Pak Komar keamanan dari orang tua untuk melepaskan anaknya dengan berkumpul dengan segitu banyaknya jumlah teman-temannya, seperti apa nih Pak Komar? Masih penting juga untuk disampaikan kepada orang tua bahwa perlu pernyataan keikhlasan. Ya, apakah orang tua mengizinkan anaknya untuk ikut tatap muka secara langsung atau secara daring, itu barangkali juga nanti perlu difasilitasi. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya adalah mengedukasi kepada siswa bagaimana siswa bisa secara mandiri mengenali tanda-tanda terinfeksi COVID dan juga melaporkan kalau dia sendiri atau ada teman yang barangkali mempunyai gejala-gejala ke arah COVID dan bersedia baik orang tua, keluarga maupun si anak untuk dilakukan pemeriksaan COVID. Itu penting juga perlu disampaikan. Di samping karena ini di asrama, maka harus terjadi pengaturan yang cukup ketat untuk jam berkunjung. Jadi siapapun yang akan mengunjungi siswa itu harus lakukan screening secara ketat, baik dengan swab antigen kalau perlu dengan PCR, sehingga tidak membawa sesuatu yang masuk ke dalam kompleks asrama. Barangkali beberapa itu yang mesti kita tekankan. Kemudian juga bagaimana langkah-langkah kalau memang ada salah satu siswa yang memang terindikasi, itu sudah ada SOP yang harus kita laksanakan. Kalau misalnya, kalau misalnya sudah dites pertama nih Pak Komar, sudah lolos begitu ya Bu Erna ya, kemudian di tengah perjalanan ada 1 atau 2 kondisi yang sepertinya terindikasi positif begitu. Ini kebijakannya akan seperti apa nih Pak Komar kalau halnya demikian? Nah, makanya penting untuk membagi dalam kelompok-kelompok kecil sehingga kita tidak kesulitan dalam melakukan tracing. Kita bayangkan kalau lebih dari 1.000 kemudian terjadi kita melakukan tracing terhadap segitu banyak siswa, itu akan kesulitan. Tapi kalau terbagi dalam kelompok kecil, kelompok belajar kecil, maksimal adalah 10 orang, barang kita hanya bisa melokalisir pada saat kita lakukan selain penanganan, selain kita rujuk ke fasilitas kesehatan, kita lakukan tracing lebih efektif kalau dalam kelompok kecil. Baik, artinya menjadi small group begitu ya, baru lebih mudah dilacaknya ya. Oke, kalau dari pertimbangan. Baik. Kalau dari Mualimin Pak Agus, kira-kira memang akan dibentuk small group atau seperti apa nanti untuk prosesnya begitu?
Ya, ini mungkin masukan yang bagus dari Dokter Komar. Tentunya nanti kita dalam waktu dekat ini ya, mungkin masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan juga sekaligus mungkin mengadakan simulasi pelatihan baik pengelola di asrama, kemudian bagi guru, karyawan dan sebagainya yang nanti akan berhubungan langsung dengan siswa. Kemudian dari rekomendasi-rekomendasi yang didapatkan dari mungkin MCCC, PKU dan sebagainya, tentunya akan kita laksanakan supaya proses pembelajaran dapat berjalan aman. Dan tadi memang benar ketika di tengah jalan, misalnya di tengah jalan ada salah satu siswa kita yang positif, tentunya itu merupakan hal yang baru dan bagi kita juga menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana ketika nanti di antara siswa kita ternyata ada yang terpapar. Tentunya langkah-langkahnya juga harus mengikuti sesuai dengan arahan dari MCCC maupun dari medis, gitu Mbak Anita. Adakah batasannya itu Pak Agus, kalau misalnya yang hadir tadi dari 1.000 itu misalnya cukup berapa saja, atau kemudian ada seperti apa skenario di lapangannya kira-kira? Oh ya, baik. Kalau Mualimin ini jumlahnya 1.610 siswa, ini lebih banyak. Cuman untuk saat ini mungkin keuntungannya adalah bahwa sebagian kan nanti akan berpindah di Sedayu, kemudian maka akan beberapa asrama yang ditinggalkan yang tadinya dipakai semua full, kemudian terjadi cukup banyak yang kosong karena memang siswa yang paling banyak ini di kelas 1. Dan kemudian nanti berkaitan dengan rasio, kita mengikuti prosedur ataupun arahan dari MCCC. Kalau misalnya dalam satu kelas itu memang rasionya harus mengikuti jumlahnya sekian, maka kita akan mengikuti. Jadi kita tidak kemudian semau kita, kemudian karena kita berharap semua masuk, kemudian semua kita masukkan, juga kita nggak akan memasukkan seperti itu. Baik, Mbak Anita. Diambil cara bijaknya begitu ya Pak Agus. Betul, ya? betul, Mbak Anita. Kalau dari mualimat ini Bu Erna, Masya Allah tadi sudah kemudian protokol kesehatannya begitu ya Bu ya, dari kurikulumnya, proses KBM-nya, ini kira-kira seperti apa nih Bu? Ya, kalau dari mualimat ya, sedikit tadi saya mengulas yang disampaikan Pak Dr. Komar. Memang di awal itu orang tua memang harus mengizinkan dulu. Kalau memang orang tua tidak mengizinkan untuk hadir, itu kita tidak boleh memaksa. Makanya kemudian kurikulum yang akan proses pembelajaran yang akan kita lakukan itu adalah blended tadi. Daring dan luring itu juga mengakomodir baik nanti anak-anak yang tidak hadir di madrasah, ataupun nanti ketika anak di asrama kemudian juga bisa kita combine untuk proses pembelajarannya, itu juga dimungkinkan. Nah, terkait dengan kurikulum ya, memang kurikulum yang akan diterapkan itu tidak seperti kurikulum yang pada umumnya. Dalam tanda petik biasanya kita sebut kurikulum darurat. Jadi mana-mana yang memang itu esensial, materi-materi esensial yang itu kita terapkan, dan lebih pada bagaimana pembentukan karakter, itu yang ditekankan. Nah, di situ sehingga jam pembelajaran itu nanti di madrasah itu tidak akan selama seperti biasanya. Tetap ada batasan-batasan, dan nanti yang akan lebih banyak berperan itu adalah kurikulum kepesantrenannya yang di asrama. Itu yang akan lebih lebih ditekankan, lebih dioptimalkan, sehingga tadi membatasi lingkup pergerakan anak ke mana-mana. Jadi lebih dominan di bagaimana nanti kurikulum kepesantrenan itu akan banyak diberikan di asrama. Nah, itu jadi, dan terkait dengan tadi ya pembatasan kelompok. Nah, kalau di 1285 itu pun nanti untuk proses kehadiran juga tidak langsung semuanya, tetap ada tahapan-tahapannya. Dan nanti kita juga ada arahan dari MCC, termasuk nanti di dalam ruangan, di dalam kamar, bagaimana proses makan dan sebagainya, itu sudah dalam 21 SOP yang sudah disiapkan, itu sudah ada. Nah, tinggal tadi mengawal bagaimana SOP itu bisa berjalan dengan optimal
Baik, Gitu. sudah ada, tinggal dikawal begitu ya Oke. Bu Erna ya. Baik, kalau dari pembagian jamnya tadi mungkin Mhm. disampaikan Bu Erna kan memang akhirnya jam belajarnya akan dikurangi tidak selama itu dan fokusnya ke pesantren. Nah, Materi-materi materinya. esensial, Ji. Berarti kira-kira mungkin akan perbandingannya Bu Erna dari yang biasanya dulu dibandingkan dengan yang akan diterapkan akan seperti apa nih? Ya, kalau dari aturan pemerintah itu kan hanya 4, kalau yang di madrasah di sekolah itu kan hanya 4 jam ya 4 jam. istilahnya. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, itu kan kalau berarti kan misalnya masuk jam 7 itu kan sebelum zuhur sudah selesai, anak sudah kembali ke asrama. Nah, nanti ba'da zuhur sampai dengan nanti malam hari itulah nanti yang akan kita kelola bagaimana tadi kreativitas untuk memodifikasi kurikulum pesantren itu menjadi tantangannya sekarang. Agar tadi anak betah ya istilahnya kan, anak tetap betah berada Iya. di asrama. Nah, makanya dalam SOP itu ada SOP hiburan. Nah, SOP hiburan di asrama seperti apa? Nah, itu yang tadi apa ya istilahnya, jangan sampai yang dulu mungkin anak-anak nonton apa ya istilahnya, ada permainan-permainan yang bisa dilakukan di asrama. Nah, itu juga kita siapkan Mbak di situ. Bagaimana agar anak-anak bisa nyaman, bisa lebih betah berada di asrama itu. Baik. SOP-nya komplit berarti ya Bu Erna ya sebetulnya ya. Alhamdulillah bersama dengan MCC dan Mualimin itu kita mempersiapkan SOP itu dengan inilah Matang lah ya. dengan matang, Ji. Masya Allah, ada SOP hiburan juga soalnya ya. Baik, dari Mualimin Pak Agus, ini sebetulnya SOP-nya tadi menarik, sempat disinggung Bu Erna, ada hiburan. Sebetulnya kalau boleh ada gambaran gitu ya, mungkin untuk pemirsa TV-mu, sebetulnya SOP yang lain, perintilannya nih Pak Agus, kira-kira ada apa yang bisa dibagikan nih? Ya, SOP banyak sekali sebenarnya SOP-nya Pak, dari mulai SOP kedatangan ya, kemudian SOP ketika berada di ruang kelas, kemudian SOP ketika makan, kemudian SOP ketika melakukan ibadah. Banyak dari jadi SOP ini kita atur komplit 24 jam seperti disampaikan Bu Erna, dari bangun tidur sampai kemudian nanti akan tidur kembali itu memang harus kita buatkan SOP-nya. Kemudian juga harus kita pahamkan, kita komitmenkan kepada anak-anak untuk bisa melaksanakan dengan senang, dengan bahagia, bahwa tidak dengan rasa terpaksa ya, itu yang paling pokok. Karena memang kalau misalnya siswa merasa agak terpaksa, karena itu juga akan menghambat juga proses yang dari protokol kesehatan yang kita coba terapkan di asrama maupun di madrasah. Mbak Nita. Baik. Karena kalau hiburan tadi juga sebetulnya menambah imun ya Bu Erna ya Pak Ya, Agus betul ya. itu. Jadi belajar itu dengan rasa senang. Senang. Jadi itu penting gitu. Baik, merasa fun gitu ya, merasa nyaman juga, insya Allah imunnya akan meningkat di situ. Dan yang membuat penasaran juga, saya ingin ke Pak Komar dulu. Pak Komar, ini sebetulnya kan melihat background dari siswa ini kan bermacam-macam ya. Ada yang mungkin dari zona yang kotanya itu mungkin zona merah begitu ya, atau mungkin juga masih rawan, dan ada klaster-klaster yang mungkin jadi catatan. Ini kira-kira seperti apa nih Pak Komar? Catatannya untuk siswa dari lingkungan yang perlu jadi pertimbangan. Jadi saya pikir sudah beberapa kali disampaikan, penting untuk memastikan bahwa kondisi anak saat masuk ke asrama itu dalam kondisi bebas COVID, sehingga tes baik syukur-syukur swab PCR, minimal swab antigen harus dikerjakan baik sebelum berangkat maupun pada saat sampai. Sehingga kita membuat keyakinan bahwa anak-anak yang masuk benar-benar bebas COVID, barangkali itu Mbak. Oke, baik. Memang harus free dulu awalnya ya, harus betul-betul dipastikan sudah sehat, steril, baru boleh gitu ya. Dan ini berarti akan selama 1 semester gitu Bu Erna untuk stay di situ, atau ada prosedurnya? Tapi kita tahan dulu sepertinya Bu Erna ya. Ada yang harus lewat dulu pemirsa TV-mu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Iya, pemirsa TVmu, ketika seorang anak sudah diperbolehkan atau sudah lolos begitu ya untuk bisa masuk ke dalam mualimin atau juga mualimat untuk bersekolah kembali, yang jadi pertanyaan adalah apakah akan stay di sana selama 1 semester atau juga kemudian boleh pulang atau boleh ada liburnya begitulah ya. Tapi kalau di mualimat seperti apa, kita tanya dulu ke Bu Erna, tadi sempat terputus. Kira-kira seperti apa nih Bu Erna? Ya, apabila anak itu sudah masuk ya, berada di asrama dan mengikuti proses pembelajaran di mualimat, maka anak dan orang tua wajib mengikuti aturan main. Yang salah satu aturan mainnya seperti tadi yang diingatkan Dr. Komar, orang tua juga tidak boleh berkunjung, tidak boleh masuk ke asrama ya. Dan itu dalam jangka waktu yang lama. Artinya anak ketika berada di sudah masuk itu nanti akan kembali lagi ke pulang kampung ibaratnya seperti itu ya. Nanti planning kami adalah nanti pada saat libur Lebaran, sehingga 1 tahun penuh itu berada di sekolah, termasuk yang biasanya yang terdekat itu kan libur Idul Adha. Biasanya anak-anak itu libur Idul Adha pulang, tetapi tahun ini tidak diperbolehkan untuk pulang karena tadi menghadirkan saja itu sudah prosesnya luar biasa. Betul. Itu libur semester. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan dari pihak madrasah ya, Pamong Musrifah. Nah, bagaimana agar tadi mengemas anak-anak bisa nyaman, anak-anak bisa lebih tadi betah senang tadi ya, untuk tidak pulang-pulang. Dan biasanya kita ada Jumat perpulangan, biasanya kan kita dalam 1 bulan itu ada 1 kali Jumat perpulangan. Nah, itu juga tidak kita izinkan untuk pulang. Karena tadi mengantisipasi semuanya itu dengan dengan kita berupaya secara optimal lah untuk meminimalkan adanya penyebaran COVID di lingkungan madrasah. Itu Mbak. Baik. Dan yang jelas juga ini Mbak, komunikasi bersama orang tua. Nah, ini yang sedang kita plankan adalah bagaimana sosialisasi
SOP ini yang harus kita betul-betul, SOP ini betul-betul tersampaikan kepada orang tua dan anak sebelum mereka hadir. Nah, ini yang sedang kita jadwalkan agar pertemuan dengan orang tua untuk menyampaikan persiapan-persiapan, terutama yang pertama kali adalah menghadirkan itu tadi, dan kita tetap kerjasama dengan arahan dari MCC dan juga kerjasama dengan semua pihak. Baik. Artinya setelah sudah ada aturannya dikomunikasikan, disosialisasikan juga dengan baik begitu ya. Dari Mualimin Pak Agus, kira-kira untuk penerapan, katakanlah penerapan pola hidup sehat di sana ya, etika-etikanya akan seperti apa nih Pak Agus? Ya, hampir sama seperti mungkin tadi sudah sempat dijelaskan Bu Erna, bahwa memang dalam rangka untuk keseharian ya, terutama aktivitas keseharian, tentunya sudah berbeda dari yang biasa, bahkan karena kita juga nggak tahu apakah ketika siswa ini di rumah juga orang tua ataupun keluarga juga menerapkan PHBS maupun prokes, kita juga nggak tahu. Maka memang betul nanti komunikasi dengan orang tua ini merupakan hal yang penting. Kemudian juga proses pelatihan istilahnya, kita masih punya beberapa waktu ini nanti untuk sosialisasi, karena pasca libur lebaran ini nanti kan mulai tanggal 1 kan siswa masih akan masuk, dan masuk meskipun masih daring ya, masih online, belum tatap muka. Sedangkan tatap mukanya nanti masih di bulan Juli tanggal 10 kalau kita rencanakan. Nah, itu nanti masih cukup waktu. Kemudian juga kita memang harus memetakan juga siswa-siswa di daerah asal berdasarkan kriteria apakah zona kuning, zona hijau ataupun merah. Kemudian setelah nanti sampai di sini, dari pelatihan-pelatihan yang sudah kita terapkan juga kita minta komitmen dari siswa untuk tetap melaksanakan. Dan kita juga berharap nanti mungkin dalam rangka proses ketika nanti mungkin pelatihan atau menyampaikan hal-hal mungkin bisa berkolaborasi mungkin dengan PKU ataupun dengan MCCC yang memang membidangi dan mereka kompeten dalam hal ini, Mbak Nita. Itu Mbak Nita. Baik, sosialisasinya berarti ya juga akan melibatkan Pak Komar juga di sini ya, Pak Komar ya? Iya, mudah-mudahan Pak Komar bersedia nanti melibatkan. Bersedia aja Pak Komar ya? Sangat bersedia. Sangat bersedia. Baik, Pak Komar, ini mungkin sebelumnya ada catatan dulu untuk ini dari Mualimat dan juga Mualimin, Pak Komar. Kira-kira ada satu himbauan apa untuk jadi catatan kita bersama? Ya, selain mematuhi rekomendasi yang sudah disusun bersama MCC dan pihak madrasah, tentunya kami Rumah Sakit PKU akan mendukung sepenuhnya. Bahkan katakanlah dalam screening tes laboratorium yang diperlukan, misalnya swab antigen pun kita akan mendukung sepenuhnya, barangkali dengan kriteria khusus ya, karena kita lokasi yang paling terdekat dengan madrasah ya, Mualimat, sehingga kita akan melakukan perlakuan khusus, tentu berbeda dengan yang lain, katalah hanya mengganti biaya kit semua free. Siap. Kan itulah yang nanti wah, mantap, matur nuwun Pak Komar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, semua untuk itu yang kita harapkan Pak Dokter. Ya. Masya Allah, ini malah koordinasi di sini juga ya, sekalian betul. ya. Masya Allah. Memang kemarin Mbak Nita, kemarin kita juga sudah berbincang-bincang juga dengan PKU Muhammadiyah Kota maupun PKU Gamping ya, kaitannya dengan nanti proses menghadirkan ya, karena di awal ini yang konsentrasi penuh itu ada di proses menghadirkan tadi, ada swab antigen yang memang harus dilalui oleh anak-anak. Nah, ini yang nanti alhamdulillah Pak Direktur ya sudah memberikan lampu yang sangat hijau, lampu yang sangat hijau untuk kerjasama itu. Baik, lampunya sudah hijau terang benderang lah ya, Bu Erna ya. Betul. Baik, siap. Ini Pak Komar, sebelumnya juga mungkin ada satu pertanyaan lagi ini terkait juga resikonya mungkin ya. Dengan melihat persiapan yang sebetulnya sudah matang Pak Komar, tapi melihat resiko yang mungkin akan terjadi di tengah-tengah, kira-kira apa nih resiko yang terbesar yang bisa terjadi Pak Komar? Ya, seandainya ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada satu atau beberapa anak yang terkonfirmasi positif, tentunya udah disiapkan skenario baik dari Mualimin mau Mualimat bagaimana
skenario itu harus dijalankan. Apakah nanti akan menutup sementara pihak sekolah untuk sementara atau bagaimana? Tapi pasti sudah ada skenario yang disiapkan. Saya begitu. Insya Allah sudah ada solusinya lah, Iya. begitu ya. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke masing-masing, ke Mu'alimah dan juga Mu'alimin ini. Bu Erna dulu mungkin sebelumnya. Ada satu pesan untuk menenangkan para orang tua di rumah begitu ya, dan juga para siswa-siswi yang insya Allah akan segera kembali ke rumah keduanya begitu. Ini seperti apa nih Bu Erna? Ya, kami tetap berkomitmen ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, maka proses pendidikan di Madrasah Mu'alimat itu tetap berjalan seperti tadi yang kita sampaikan. Apapun itu, yang terpenting adalah kebersamaan kita semuanya dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Insya Allah dengan kebersamaan, maka kita bisa melalui semuanya dengan lebih optimal dan lebih baik. Gitu aja. Baik, ada kekhawatiran kah mungkin sebelumnya Bu Erna, atau insya Allah optimis? Saya menekankan kepada seluruh komponen di madrasah bahwa ketika tadi yang dikatakan Dokter Komar, kita itu nggak tahu pandemi ini akan sampai kapan. Maka yang harus kita siapkan betul saat ini adalah ketika kita merencanakan anak-anak kita hadir, putri-putri kita hadir, maka kesiapan fisik dan mental kita. Karena ketika anak hadir, maka itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada kita. Walaupun tentu kita koordinasi dan kerjasama dengan orang tua itu menjadi poin yang utama juga. Sehingga ya tadi kebersamaan ya dari seluruh komponen yang ada di madrasah dan orang tua, dan juga tadi tokoh masyarakat, kemudian instansi-instansi terkait, MCCC. Nah, itu menjadi menjadi poin utama yang betul-betul harus kita jaga. Baik, kebersamaan dan juga disiplin tadi yang harus dijaga. Terakhir Pak Agus, kalau dari Mu'alimin, kira-kira ada satu pesan hangat apa untuk orang tua di rumah dan juga siswa-siswi yang insya Allah akan kembali ke rumah keduanya? Silakan Pak Agus. Ya, bagi para orang tua, kemudian para siswa tetap semangat untuk belajar dan yakin bahwa yang namanya setiap cobaan ataupun pandemi seperti ini tentu ada hikmah di balik itu semua. Kemudian selain juga tetap disiplin dengan protokol kesehatan, juga jangan lupa menguatkan imun dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, karena itu merupakan hal yang secara spiritual. Kalau secara spiritual kita sehat, insya Allah nanti juga secara emosional maupun secara jasmani juga akan sehat. Jadi meskipun sudah rindu dengan sekolah, dengan madrasah, tetap bersabar, dan jika nanti sampai waktunya kalian akan kembali ke madrasah, pasti kita akan jumpa kembali. Tetap belajar. Terima kasih. Gitu Mbak Anita. Baik, Masya Allah, insya Allah sudah lebih nyaman begitu ya ini ya untuk para siswa-siswi di rumah dan juga para orang tua. Terima kasih banyak Bu Erna, Pak Agus, Dokter Komar, terima kasih banyak sudah dibagikan informasinya. Sehat selalu, semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa TVmu, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Dan akhirnya saya Rizky Konita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.